Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat malam Bu Haji. Selamat malam Bu Elis. Selamat malam Pak Liga. Bu Haji, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Iya, nggak apa-apa, biasa. Ini kan Iya. hal yang untuk kebaikan. Iya Ibu. Percepat peningkatan kompetensi ya. Iya. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Ibu, perkenalkan lagi di sini saya Liga, kemudian ada rekan saya Ibu Bu Elis. Di sini kami alhamdulillah Ibu ikutan program guru penggerak Ibu, dan sekarang kita sedang melaksanakan di akhir modul Ibu. Alhamdulillah tidak terasa sudah di modul 3 gitu Ibu. Dan sekarang iya. Dan sekarang kita ada di modul 3.1 Ibu, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu sebagai pemimpin. Alhamdulillah gitu ya. Dan Ibu, pada kegiatan kali ini di sini saya dan Bu Elis mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan wawancara kepada pemimpin gitu Bu, pemimpin di sekolah, Bu Kepsek, Ibu Haji gitu, dan juga nanti kepala sekolah di berbeda lagi sekolahnya Ibu. Nah, sebelum ke kegiatan wawancara, kami meminta izin kepada Ibu untuk memperkenalkan diri ya Bu Elis ya. Perkenalan profilnya begitu Ibu. Ya, kepada Bu Haji, ya dipersilahkan Bu Haji. Iya, terima kasih Pak Liga, Bu Elis. Kalau nama sudah tahu ya, nama saya Ibu Leli Kodar. Dan sekarang saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Karangmanunggal, Kabupaten Tasikmalaya, dan sebagai PLT Kepala SMA Negeri 1 Cikalong. Yang kita ketahui ya Ibu, mengenai dilema etika itu kan mengenai benar versus benar ya, di mana sebuah situasi yang keduanya itu benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan Ibu. Iya betul. Ya Bu, selain itu untuk bujukan moralnya Bu, benar versus salah, di mana situasi ini ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan. Juga pada bujukan moral ini lebih mudah diatasi karena dapat berpegang pada norma yang berlaku untuk berpihak kepada yang benar dan yang salah. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Nah Ibu, jadi ketika kita berbicara masalah dilema etika ini pasti sering kita alami ya Bu sebagai guru, apalagi Ibu sebagai kepala sekolah itu pasti banyak sekali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang seperti itu Bu, masalah dilema etika. Jadi ada pertanyaan yang harus saya ajukan Ibu. Yang pertama itu adalah selama ini gitu Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oke. Mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral ya. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Liga dan Bu Elis, tentunya kita harus tahu dulu ya, apakah ini termasuk kepada dilema etika ataukah kepada bujukan moral gitu. Jadi kita lihat, apabila ada dua permasalahan yang harus dikeputuskan, kita memilih sebuah keputusan dari pilihan A dan B, dan dua-duanya benar gitu. Berarti kalau kita milih A, yang B tersalah, harus dipilih karena memang B juga benar. Kita memilih B, A juga kan benar. Jadi kita kebingungan mana yang harus kita pilih, apakah A ataukah B. Kemudian seperti tadi, apakah ini yang B-nya salah atau benar. Jadi kita kan harus tahu dulu. Tadi kan maksudnya mengidentifikasi itu kan mencari apakah masalah ini masuk ke dilema etika ataukah kebujukan moral, mungkin gitu ya. Iya betul Bu. Jadi kita identifikasi
Jadi yang dimaksud dengan identifikasi ini mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau kebijakan moral, kan gitu ya. Iya, Ibu. Itu banyak hal ya untuk untuk mengidentifikasinya. Tentunya kita tetap harus mengetahui dulu permasalahan yang atau permasalahan tersebut gitu. Kan untuk mengetahui permasalahan tersebut tentunya kita harus menjaring mana yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial, mana yang berhubungan dengan dengan kebenaran gitu ya. Jadi tetap kita lihat dulu ini tuh kaitannya dengan apa? Apakah kaitan dengan kebenaran, ataukah kaitan dengan norma sosial, atau kaitan dengan sopan santun. Kemudian setelah kita melihat nilai atau melihat permasalahan tersebut, kita juga harus mencari hal-hal atau pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut gitu ya. Siapa saja yang terlibat? Apakah keterlibatannya itu secara individu, secara komunitas, kemudian setelah melihat dari pihak-pihak yang terlibat, kita akan melihat dulu fakta-fakta. Ini walaupun tidak berurutan, tapi kan ini satu kesatuan ya. Tidak berarti harus pada satu hari kita menentukan terlibat, enggak. Satu waktu pun kan akan kita ketahui, oh ini yang terlibat siapa-siapa, kemudian setelah yang terlibat fakta-faktanya seperti apa. Nah kemudian setelah fakta-fakta ini apakah masuk atau mana yang harus kita pilih, kemudian kita uji dulu. Nah kita uji apakah ini kira-kira akan menguntungkan siapa, apakah merugikannya, mana yang paling banyak diuntungkan, mana yang paling banyak merugikan. Karena dua-duanya kan benar, tapi di antara yang benar akan yang paling mana yang terugikannya dan yang mana yang paling banyak teruntungkannya, sehingga akan kita pilih yang paling banyak menguntungkan kepada semua pihak, minimalisir yang salahnya, walaupun dua-duanya benar, tapi kan tetap kita harus memilih mengambil keputusan tersebut. Kemudian nanti kita uji juga dengan tadi itu biasanya di dalam dilema etika itu ada paradigma berpikir ya, atau ada paradigma apakah ini permasalahannya masalah individu atau masalah masyarakat komunitas seperti tadi, apakah berkaitan dengan satu orang ataukah berkaitan dengan banyak orang. Tentunya kita akan cenderung memilih menyelamatkan banyak orang, dan kemudian akan memberikan pengertian kepada yang sifatnya pribadi. Jadi kalau yang sifatnya individu, kalaupun kita tidak memilih itu, atau kalaupun kita menyalahkan itu, tapi kita akan memberikan pengertian bahwa kita harus mengambil satu keputusan yang bisa menguntungkan banyak orang gitu ya, dan bisa meminimalisir kerugian untuk orang lain. Tapi yang terugikan pun kita tetap kita ajak komunikasi, kita beri pengertian, kita fahamkan untuk bisa menerima hasil dari keputusan tersebut. Kemudian juga kita harus melihat permasalahan ini dari sisi apakah justice atau mercy gitu ya. Apakah ini sebuah keadilan ataukah rasa kasihnya gitu. Nah, kita cenderung untuk memilih yang adilnya gitu. Karena kan rasa kasihan itu satu perasaan yang memang sifatnya subjektif gitu ya. Tetapi kalau yang justice itu sifatnya bisa diterima oleh semua orang. Kemudian juga kita harus melihat apakah ini the truth atau the loyal gitu, dari kebenaran dan kesetiaan. Memang kadang-kadang kita memilih setia, tapi kalau nggak benar kan juga bukan keputusan yang baik. Maka kebenaran itu secara teoritis langkahnya, walaupun pada saat kita memilih itu yang kita laksanakan. Tapi kan pada saat memilih kita tidak, oh ini langkah ini paradigmanya, tapi sudah otomatis gitu ya. Ini kalau kita runutkan secara teorinya. Dan juga keberuntungannya, apakah ini untuk jangka panjang ataukah jangka pendek. Jangan sampai keputusan hanya
oke pada saat itu, tetapi memberikan dampak negatif yang berkepanjangan. Itu juga kita pikirkan. Kita tentunya kan dengan tadi siapa yang terlibat, kita berdiskusi dengan orang-orang yang terlibat, kita putuskan dengan orang-orang yang akan membantu kita memutuskan. Iya. Nah seperti itu ya. Itu kan langkah-langkahnya ya. Kemudian setelah tadi dengan melihat apakah akan menguntungkan banyak orang dan sebagainya, kemudian kita mencari solusinya dengan berpikir apakah ini berpikirnya berdasarkan hasil akhirnya seperti apa, kita pilih yang mana. Apakah berdasarkan rule ataukah care? Tentunya kita upayakan yang berdasarkan rule, yang berdasarkan aturan, karena yang namanya aturan tetap akan melahirkan rasa bisa diterima oleh semua orang. Tapi kalau rasa care atau kepedulian mungkin dalam hal tertentu bisa menyebarkan sebagian orang, tapi kan belum tentu untuk orang yang lain, dan itu sifatnya subjektif gitu ya. Mungkin itu ya, kemudian kita cari opsi-opsi. Kita sudah memilih dua, kita sudah ada dua pilihan. Kita tuh ada muncul satu keputusan, sebat apa, trilema ya namanya kalau nggak salah. Betul Ibu. Gitu ya. Kemudian baru kita buat keputusan. Setelah keputusan kita buat, kita laksanakan, dan tentunya kita refleksikan lagi, kita evaluasi lagi apakah keputusan yang baik atau enggak. Kalau keputusan yang baik, alhamdulillah. Kalau enggak kan bisa dievaluasi lagi. Kalau kaitannya kan tadi jangka panjang gitu ya. Itu salah satu langkah-langkah mengidentifikasi, menentukan dari dilema etika dan moral itu sampai membuat sebuah keputusan. Ya seperti tadi kan, kalau bujukan moral mah tinggal pilih ini sesuai aturan benar, tidak sesuai aturan salah. Tapi kalau dua-duanya itu yang membuat kita bingung ya. Betul Ibu. Yang membuat bingungnya itu adalah ketika keduanya betul itu ya. Jadi menjadi sebuah dilema. Jadi kalau saya mengambil intinya yang tadi disampaikan oleh Ibu mengenai identifikasi itu, ternyata yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu permasalahannya ya Ibu. Kemudian pihak-pihak yang terkait gitu. Kemudian uji kelayakannya juga ya Ibu ya, uji kelayakannya apakah itu bagaimana berdampaknya dan sebagainya, dan terakhir pengambilan solusi dan juga refleksinya ya Ibu ya, refleksinya itu dalam mengidentifikasi sebuah kasus. Itu untuk yang pertama. Untuk yang keduanya silakan Bu Elis. Ya Bu Haji, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Monggo Bu Haji. Oke, nah kalau barusan kan sifatnya teoritis, tapi tetap kan kita laksanakan. Nah, pada saat kenyataan melaksanakan pun kita mengacu kepada hal-hal tersebut, seperti saya katakan tadi, walaupun tidak secara teori step by step seperti itu gitu ya, tapi langkah-langkah yang barusan kita lewati. Pertama kan sama kita identifikasi dulu ini masalahnya seperti apa. Misalnya kita ya harus dicontoh ya. Misalnya, kita akan menutup pintu gerbang. Pintu gerbang dikunci jam 7, sementara di luar banyak sekali para pedagang. Ada pedagang. Para pedagang yang mengasongkan ke sekolah. Mungkin kalau di Cikalong nggak ada ya. Nggak ada Ibu. Yang berdagang di depan pintu gerbang pinggir jalan ya. Belum Bu, belum ada. Tapi kan tidak sedikit sekolah yang banyak berdagang di di depan gerbang misalnya seperti itu. Dilematis untuk sekolah. Kalau dikunci gerbang pada saat istirahat, kita aman anak-anak. Tapi yang dagang dulu kan tidak ada yang membeli, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita buka satu keamanan itu kan sama-sama sebuah dilema. Dibuka.
tadi kalau misalnya jam istirahat gerbang dibuka menguntungkan untuk pihak yang warung misalnya, gitu ya. Tetapi tidak menguntungkan untuk sekolah anak-anak, maksudnya susah untuk mengontrolnya. Sementara kalau gerbang pada saat istirahat ditutup, menguntungkan untuk sekolah, mudah untuk menjaga anak, tapi itu kasihan warung-warung. Berarti kan kita cari apa? Tetap kita cari yang solusi terbaik atau yang manfaatnya lebih, gitu. Pertama tetap kita diskusikan dengan tim manajerial kalau di sekolah ya, pertama-tama sebelum didiskusikan dengan para guru dan sebagainya. Kemudian kita cari meminimalisir yang permasalahan gitu, atau tadi mencari pilihan yang paling menguntungkan banyak orang. Oke. Nah, lanjut ya Bu Elis ke soal nomor 3. Sebenarnya untuk soal nomor 3 ini sebenarnya sudah secara tidak langsung tadi Ibu jawab, ini mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Nah, ini balik lagi ke flashback lagi ke yang pertanyaan yang pertama tadi Ibu, yang identifikasi itu ya Bu. Yang pertama mulai dari pengenalan dulu masalahnya Ibu sampai terakhir reflektif. Jadi secara tidak langsung sudah dijawab. Langsung saja Ibu ke nomor 4. Ini mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu. Yang dianggap efektif nanti itu tergantung permasalahannya juga ya. Karena kadang-kadang satu permasalahan bisa bagus oleh pilihan yang satu, atau dengan cara yang satu belum tentu diberikan cocok untuk kasus yang lain. Betul. Gitu ya. Jadi tadi tetap ini bagaimana permasalahannya dulu. Jadi ya tidak ada yang efektif A, efektif B, efektif C gitu. Tapi minimal intinya untuk berbagai permasalahan pun, karena sekolah merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai pihak, banyak hal. Yang pertama tetap adanya komunikasi di antara pihak-pihak terkait. Pertama komunikasi antar tim manajerial, kemudian setelah komunikasi dengan tim manajerial, tim manajemen, baru kita mengajak masuk yang terkena permasalahan tersebut. Nah, kemudian dibicarakan baik-baik dan dicari solusinya bersama-sama. Dan yang kalau sudah jadi keputusan bisa dilaksanakan bersama-sama. Jadi tidak ada cara yang spesifik yang efektif, tapi minimal musyawarah itu yang bisa dianggap bisa masuk ke semua permasalahan gitu. Betul. Ya, karena memang katakan cara A mungkin efektif untuk masalah B, tapi belum tentu efektif untuk masalah C. Iya. Gitu. Beda jadi obatnya ya Bu ya. Iya. Iya Ibu, terima kasih. Silakan Bu Elis. Ya, dilanjut Bu Haji ke pertanyaan yang nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya saya kira pasti ada ya, terutama kalau masalah dilema etika itu tantangannya masalah care ya. Tuh. Masalah rasa, perhatian, masalah pengakuan, kasih sayang, cinta itu ya, karena sifatnya subjektif, karena dua-duanya benar gitu. Nah, itu tantangan tersebut bagaimana mengarahkan rasa cinta kita, rasa sayang, perhatian kita dengan rule gitu ya, dengan aturan. Jadi arahkan ke dalam aturan, karena kalau melulu kepada care itu kan nantinya seperti saya katakan subjektif tersebut. Betul. Tapi kalau misalnya kita arahkan ke rule, walaupun ada yang tidak menyenangkan, ada yang mungkin juga tidak merasa puas, tapi yang namanya rule atau aturan itu kan bisa masuk ke semua orang, masuk ke semua lini. Kalau perasaan kan subjektif, mungkin hanya sebagian orang atau sebagian gitu ya. Nah,
Iya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Nah ini Bu, ini ketika Ibu ya dihadapkan pada sebuah kasus atau permasalahan dalam dilema etika itu Bu, apakah biasanya Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat gitu Bu untuk permasalahan seperti itu, atau misalkan Ibu membuat jadwal gitu Bu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu Bu. Nah itu seperti apa Bu? Biasanya Ibu itu? Ini juga sama, tergantung permasalahan ya. Tergantung permasalahannya apakah berat ataukah misalnya bisa selesai saat itu juga. Iya. Kalau memang masalahnya ringan bisa selesai saat itu juga. Langsung, Bu, ya? Kemudian bisa langsung karena misalnya permasalahannya nggak harus ditunggukan ke besok. Kalau ditunggukan Iya. ke besok malah nantinya mentah lagi Mentah lagi, misalnya. betul Ibu, betul. Tapi kalau permasalahannya memang memerlukan waktu, memerlukan jadwal ya itu kita pikirkan bukan hanya sehari dua hari seperti tadi menutup gerbang itu tidak cukup 1 hari 2 hari kan berpikirnya. Iya. Seperti itu. Karena kita harus mencari solusi yang terbaik ya Bu ya buat semuanya Iya. gitu. Itu di dilema gitu ya. Iya gitu. Jadi ada yang memang bisa on spot langsung diputuskan. Kasus anak-anak yang mungkin butuh waktu itu juga harus ada penyelesaian. Tapi ada juga yang memang dan memang banyaknya kalau kasus-kasus besar dibutuhkan waktu ya. Minimal kan pertama harus rapat dulu, Betul. rapat dengan tim manajemen gitu. Ya kemudian tadi kan setelah dengan tim manajemen karena di sekolah merupakan sebuah organisasi, kita rapat dengan tim terkait atau dengan orang terkait atau dengan yang terkait dengan permasalahan tersebut Iya. gitu. Jadi dihadirkan Gitu ya. gitu ya Bu, dihadirkan duduk bareng-bareng gitu ya Bu ya. Nah, gitu. Dihadirkan duduk bareng-bareng gimana menurut pendapat dia, terus kalau gini seperti apa nah itu. Jadi kita musyawarahkan. Betul. Lalu nanti kan baru kita ambil sebuah keputusan setelah semuanya oke. Itu perlu waktu. Iya. Tapi kalau on the spot tadi, ini ada Gampang masalahnya gitu si ya. anak itu sekarang harus bisa diselesaikan misalnya. Anak harus bisa mendapatkan satu keputusan apakah anak pulang ke rumah ataukah belajar di sini misalnya. Iya. Misalnya ada anaknya sakit, pura-pura sakit, itu kan di orang UI dia tidak belajar, itu juga kan sama dilema etika. Disuruh pulang, dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Kalau tidak disuruh pulang, dia misalnya mengganggu atau seperti apa, itu juga kan keputusan gimana. Tapi kan tidak ujug-ujug tetap difikirkan dulu berapa saat lah gitu ya, tapi harus selesai itu juga gitu. Iya, jadi intinya memang tidak mudah ya Ibu ya mengatasi permasalahan yang seperti itu. Mesti banyak lobby sana sini, tanya sana sini dalam pengambilan keputusan. Apalagi Ibu sebagai kepala sekolah memang sangat sulit sekali Ibu. Nah, selanjutnya silakan Bu Elis, nomor 7. Ya, pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah saya kira tadi musyawarah, kemudian berembuk, mengumpulkan berbagai pendapat, karena kan pada saat mengumpulkan pada saat rapat kita menerima berbagai pendapat dan fakta. Karena kan kadang-kadang fakta-fakta itu bisa didapat pada saat bukan dari kita saja tapi dari orang lain itu di dalam bentuk rapat. Kita cari fakta, kemudian dibicarakan, itu yang mempermudah. Karena kalau dipecahkan sendiri itu terkadang tidak terpecahkan karena apalagi misalnya permasalahan di sekolah kaitan dengan siswa misalnya, itu kan yang paling tahu kondisi siswa itu guru kan. Karena kalau seorang pemimpin itu tidak langsung ke siswa,
Jadi Iya, betul, di Bu. situ kan ada fakta, ada data, kemudian ada informasi disampaikan dalam musyawarah. Itu musyawarah yang membantu dalam dalam musyawarah tersebut, dalam rapat tersebut kan tadi akan akan muncul ini masalahnya apa. Kemudian juga tadi kan kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Nah, fakta-fakta bukan dari diri kita sendiri saja, tapi dari orang-orang yang terkait. Kalaupun tim manajemen misalnya tidak langsung mendapatkan, pada saat rapat pertama baru mendapatkan kan, kita akan mencari fakta-faktanya. Maka semua akan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka tim manajemen pun akan mungkin mewawancara guru misalnya, mewawancara siswa misalnya, kemudian melihat kondisi. Nah itu Nah setelah itu juga dibicarakan dari hasil-hasil tersebut, apakah nanti akan difikirkan berbasis akhir misalnya ya, ataukah memang peraturan ataukah care misalnya, berbasis kepedulian gitu. Iya, kepedulian. Gitu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Nah ini nih Bu, pertanyaan terakhir nih dari kegiatan diskusi kita kali ini nih Bu, kira-kiranya pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil gitu mengenai pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Bu? Pembelajaran untuk kita ya. Ya, untuk kita semua Ibu. Iya, betul. Iya. Apabila kita mendapatkan permasalahan dilema etika, nah terkadang kan kita juga tidak tahu ini masalah dilema etika atau tidak, dan juga tidak terfikirkan oleh kita bahwa kita akan menghadapi permasalahan tersebut. Tentunya dengan mendapatkan ya masalah dilema etika, atau dengan kita bisa mendapatkan masalah itu, maka kita belajar memecahkan, sehingga mendapatkan pengalaman bagaimana cara mencari solusi yang berkaitan dengan dilema etika. Tanpa tidak terasa gitu ya, alhamdulillah untuk kegiatan diskusi kita kali ini sudah selesai. Kami sangat senang sekali Ibu bisa sharing begini dengan Ibu, apalagi dalam proses bagaimana cara kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan gitu, khususnya di sini dalam kegiatan pembelajaran. Kami mengucapkan terima kasih Ibu yang sebanyak-banyaknya, dan mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Minta doanya juga, dan tadi terima kasih juga doanya Ibu. Mudah-mudahan di sini kami dapat mengaplikasikan apa yang telah kami dapatkan di Guru Penggerak ini. Jujur kami mendapatkan banyak ilmu Ibu, baik dari rekan sejawat, bahkan dari fasilitator-fasilitator, utamanya dari Ibu sebagai kepala sekolah. Itu sangat bermanfaat juga buat kami. Serta terima kasih dukungannya ya Bu Elis ya, kepada Ibu yang telah mendukung kami di sini dalam kegiatan program Guru Penggerak. Mudah-mudahan kami bisa fighting tabah sampai akhir Ibu, karena sebentar lagi sebentar lagi tinggal satu modul lagi Ibu. Alhamdulillah. Iya. You can do it. Oke. Semangat. Sama-sama ya. Terima kasih juga nih bagi Pak Liga dan Bu Elis yang sudah itu tentunya meluangkan waktu istirahatnya di sela-sela kesibukan mengajar untuk terus berkarya di Guru Penggerak. Bukan hal yang mudah ya, hal yang sangat luar biasa. Saya mengapresiasi sekali. Kenapa luar biasa? Karena tidak semua guru dan tidak semua sekolah, di semua sekolah bisa mengikuti program ini. Jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Liga juga Bu Elis yang sudah sampai di titik ini dalam mengikuti program Sekolah Penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan membuahkan hasil yang banyak, memberikan manfaat yang banyak. Amin. Khususnya untuk Pak Liga dan Bu Elis, umumnya untuk dunia pendidikan. Dan secara
individu juga secara pribadi juga, mudah-mudahan selain untuk yang berkaitan peningkatan kualitas juga peningkatan karir yang baik. Amin. Karena yang namanya sebuah tugas tidak akan lepas dari kaitan karir ya. Mudah-mudahan karirnya bisa lebih baik lagi dan dari karir tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada umat, Amin. khususnya kepada para peserta didik. Amin. Sukses selalu, mudah-mudahan Amin. cepat lulus. Amin. Guru penggerak ya. Amin, amin ya Allah. Ibu, terima kasih sekali lagi. Kami mengucapkan, Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya dan selamat beristirahat, Ibu. Kami ucapkan. Ditutup saja, Terima Ibu, kasih. diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elisini Nopianti dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya dari SMA Cikalong. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Liga Silviana sebagai CGP juga dari Angkatan 8 dan ditemani juga sama Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Iding Sukirman. Selamat sore Bapak. Sore. Ya, Bapak, dalam wawancara kali ini saya dapat tugas dari CGP Angkatan 8 ini untuk modul 3.1 yaitu pengambilan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan modul 3.1. Nah, untuk wawancara kali ini sebelumnya Bapak harus perkenalkan diri, nama sama sekolah yang Bapak jabat. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Nama saya Iding Sukirman, Kepala SDN Panyairan. Sudah, Pak? Iya, Sudah iya. cukup? Ya. Baik, Pak, untuk identifikasi kasusnya, yaitu untuk identifikasi kasus dilema dan bujukan moral ini ada dua. Yang pertama ada dilema etika, yaitu benar versus benar, di mana sebuah situasi ini kedua-duanya benar, tetapi bertentangan dengan dalam pengambilan keputusan. Silakan untuk nomor 2-nya Pak Liga dijelaskan untuk bujukan moral. Iya, selain dilema etika apa yang disampaikan barusan oleh Bu Elis, di sini juga itu adalah mengenai bujukan moral. Ini sebenarnya paling gampang dalam pengambilan keputusan karena bujukan moral itu merupakan benar versus salah gitu Pak ya. Di mana situasi ketika seseorang dihadapkan pada kondisi benar atau salah pada saat pengambilan keputusan. Selain itu juga untuk bujukan moral ini lebih dapat diatasi karena dapat berpegang teguh pada norma yang berlaku gitu. Jadi paling gampang dalam mengidentifikasi bujukan moral. Namun pada kesempatan kali ini ya Bu Elis, yang akan kita diskusikan atau identifikasi itu adalah mengenai dilema etika sebagai dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak sebagai kepala sekolah baik di jenjang SD gitu Pak. Nah, izinkan di sini saya sama Bu Elis untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertamanya silakan kepada Ibu Elis. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertamanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Dalam hal mengidentifikasi bujukan moral yaitu membina atau mengobservasi bawahan bagaimana cara dia bekerja sesuai dengan tupoksi. Moral yang saya berikan kepada mereka minimal bertanggung jawab pada dirinya sendiri dalam hal melaksanakan pekerjaannya. Oke, jadi untuk pertanyaan tadi berarti di sini cara mengidentifikasinya itu adalah Bapak melalui observasi ya Pak, observasi kepada bawahan gitu ya, kepada rekan sejawat mengenai permasalahan-permasalahan yang memang sering dihadapi gitu ya Pak. Jadi tidak langsung kita menjudge, tetapi kita harus mencari dulu akar permasalahan dari dilema etika atau bujukan moral itu. Terima kasih Bapak. Kemudian Pak untuk yang kedua, nah ini bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak?
Ini terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Karena biasanya di sini kita suka kebingungan kan Pak, kebingungan dalam pengambilan keputusan yang memang ketika keduanya itu sama-sama benar. Nah, cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan pada permasalahan yang seperti itu bagaimana Pak, yang sama-sama benar gitu? Dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar, satu, kalau meninggalkan tugas emang salah, tapi dalam memberikan izin dia membutuhkan kebijakan yang sangat bijak. Contohnya, jika dalam keluarganya ada hal yang sangat urgent sehingga dia meminta izin untuk meninggalkan pekerjaan yang wajib, dan setelah selesai dia kembali lagi kepada pekerjaannya kembali. Jadi untuk di sini dalam menjalankan pengambilan keputusan, Bapak itu memberikan dulu ya kesempatan kepada rekan itu ataupun kepada guru-guru yang lain untuk yang memang mendahulukan kepentingan yang lebih penting tadi ya Pak ya, kepada yang lebih penting. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk nomor 3, Bu Elis. Iya Pak, untuk yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedurnya yang biasa Bapak lakukan selama ini bagaimana Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, berbicara baik-baik permasalahannya apa yang dia butuhkan. Jika saya memahami, jika mengerti, sama-sama butuh, ya saya berikan izin. Tetapi dia harus melaksanakan atau memberikan kewajiban dulu dengan pekerjaan dia. Jadi minimal si bawahan itu atau guru tersebut memberikan tugas untuk meninggalkan kewajiban, itu porsi dia sebagai pendidik. Oke. Jadi di sini untuk poin nomor 3, jadi adanya pembicaraan gitu ya Pak, pembicaraan terlebih dahulu, langkah-langkahnya, komunikasinya, namun dan pada akhirnya diberikan kebijakan, silahkan gitu ya. Mungkin jadi Bapak seperti itu dalam pengambilan keputusannya. Nah kemudian Pak untuk poin 4 ini mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak, khususnya ini pada kasus-kasus dilema etika nih Pak. Yang paling efektif itu seperti apa Pak? Yang paling efektif bagi saya minimal memberitahukan, menanyakan apa kebutuhan yang dia izinkan, sehingga saya dan teman-teman bisa memahami apa yang dia minta izinkan, sehingga saya dan rekan-rekan memahami apa yang dia maksudkan. Jadi kalau memang misalkan logis gitu ya Pak, logis Bapak memberikan izin gitu ya dalam pengambilan keputusannya seperti itu ya Pak. Tapi kalau memang misalkan masih belum logis, mungkin akan agak sulit gitu ya Pak ya Bapak dalam memberikan keputusan terhadap rekan-rekannya. Iya, selanjutnya Bu Elis nomor 5. Yang nomor 5-nya Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan buat kepala sekolah dalam mengambil keputusan, satu, jika kita memberikan izin kepada bawahan untuk meninggalkan kewajiban, itu dosa buat diri saya juga untuk pribadinya. Jika tidak diberikan izin, mereka meminta izin karena ada hal yang sangat urgent. Jadi benar-benar dilema gitu ya Pak ya. Antara diizinkan dan dosa. Ya, benar-benar dilema ini mana ini. Nah,
Kemudian Pak, kalau tadi tantangan yang Bapak hadapi, nah misalkan yang sekarang adalah ketika Bapak terjadi gitu Pak ya, terjadi dalam pengambilan keputusan itu, apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada waktu itu juga, atau misalkan ditunda gitu Pak ke lain waktu gitu Pak dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak? Kalau keputusannya hal yang sangat pribadi, jadi saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman dalam memberikan keputusan. Tapi kalau bisa diberikan keputusannya bisa diambil oleh sendiri, ya biasanya sudah langsung saya berikan Langsung pada saat itu juga ya Pak ya. Betul. Kecuali kalau kita misalkan berkoordinasi dulu sama rekan-rekan sejawat gitu ya, mungkin itu bisa ditunda gitu ya Pak ya, Iya, betul. keputusannya. Selanjutnya ini untuk poin 7 Bu Elis. Ya, untuk poin 7, faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Faktornya seperti apa? faktornya ya saya kekeluargaan. Kedua, kebijakan apa yang dia butuhkan itu sangat urgent atau sangat sensitif sekali, sehingga saya memberikan keputusan berdasarkan kemanusiaan. Rasa kasih sayang ya Pak ya. Betul. Rasa kasih sayang, mercy. Rasa kasih sayang dari atasan terhadap bawahan. Iya, betul. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Setelah tadi kita berbincang-bincang mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan, apalagi ini dalam hal dilema etika, kira-kiranya menurut Bapak apa sih Pak yang dapat kita petik gitu, khususnya dari Bapak dari perbincangan ini mengenai pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan Pak? Yang paling menariknya itu apa Pak? Yang paling menarik buat saya sebagai seorang pimpinan dalam mengambil keputusan, ya satu, belajar dari pengalaman pribadi bahwa saya memberikan keputusan kepada bawahan adalah pembelajaran dari pribadi, karena bisa saja masalah itu masalah keluarga, bisa masalah pribadi dengan masa depannya, atau keputusan yang sangat saya buat dengan dasar agama, bahwa saya sebagai pimpinan harus bijak jika suatu saat nanti bawahan meminta keputusan atau pertolongan. Iya. Memang sangat sulit sekali apa kalau dalam Bapak selaku kepala sekolah gitu dalam mengambil keputusan, karena harus banyak hal ya Bu Elis ya, dalam banyak pertimbangan dalam pengambilan Harus keputusan. koordinasi juga bisa. Betul, jadi harus lihat sana sini ya Pak, nggak bisa langsung gitu ya Bu Elis, nggak bisa langsung memutuskan gitu. Menarik jawaban-jawaban tadi yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu istirahatnya Bapak. Minta doanya mudah-mudahan apa yang kami dapatkan hari ini khususnya dari Bapak dapat bermanfaat ya Bu Elis buat kita ke depannya. Pak Iding, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan wawancara kami dari modul 3, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kepada seorang pemimpin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.